Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membuat es krim dengan harga 2000-an. Rasanya lembut di lidah, manisnya pas, pokoknya mantap dah. Bagaimana proses pembuatannya? Simak terus video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe ya. Langkah pertama, siapkan wadah panci. Tuangkan 1 liter air. Tambahkan 1 kaleng susu kental manis yang kemasan 370 gram. Bebas mau merek apa saja. Tambahkan juga 250 gram gula pasir. Tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Seperempat sendok teh garam. 1 sendok teh vanila cair. Kemudian sebelum kita masak, kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Lalu kita masak dengan api kecil dulu ya teman-teman. Seterusnya siapkan 5 sendok makan munjung tepung maizena. Lalu tambahkan 100 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata dengan air. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian adonan telur ini kita campurkan ke adonan yang kita panaskan tadi. Caranya, ambil 1 centong air yang sudah kita panaskan, terus kita tambahkan ke adonan telurnya ini, supaya adonan telurnya ini lebih cepat tercampur dengan air susu yang sudah kita panaskan. Terus kita campurkan ya teman-teman semuanya. Setelah itu kita boleh gedekan api kompornya sambil kita aduk-aduk ya teman, sampai agak kental ya. Kalau sudah meletup-meletup gini, matikan api kompornya. Kemudian aduk sebentar. Lalu kita tuangkan ke wadah lain. Kemudian ini kita bekukan di freezer sampai 80% beku. Tapi usahakan adonannya ini sebelum di freezer dingin dulu ya teman-teman. Karena kalau masih panas kita freezer itu mengakibatkan kulkas kita itu ataupun freezer kita itu lebih cepat rusak ya teman-teman. Jadi dinginin dulu adonannya ya, baru dimasukkan freezer. Setelah kurang lebih semalaman saya taruh di freezer dan ini pun udah beku ya teman-teman ya. Kemudian ini kita keruk ya teman-teman. Bebas mau pakai apa ngeruknya. Ini saya pakai kerukan kelapa. Keruk sampai selesai semua ya teman-teman. Usahakan kerukannya itu halus ya teman-teman, biar gampang nantinya untuk memixernya. Setelah kita keruk semua, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Soalnya nanti kalau di mixer ini akan mengembang adonannya teman-teman. Jadi biar nggak beleber gitu ya. Kemudian siapkan 2 sendok makan SP. Terus kita tim sampai cair SP-nya ya teman-teman ya. Cara minimnya begini ya. Masukkan air di kuali gitu ya ataupun di panci. Terus taruh SP-nya menggunakan wadah gitu di atas airnya gitu ya. Caranya ya. Ini sampai mencair SP-nya ini ya teman-teman ya. Setelah SP-nya mencair begini, kemudian ini kita tuangkan ke adonan es krim ya teman-teman ya.
Kemudian kita mixer ya teman-teman dengan kecepatan rendah aja lebih dulu ya, biar SP-nya itu meresap dulu ataupun merata ya. Lakukan pemixeran ini sampai adonan es krimnya ini halus dan mengembang ya teman-teman ya. Setelah adonannya cukup halus ataupun sudah tercampur rata dengan SP-nya, teman-teman boleh menambahkan kecepatan mixernya ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan teman-teman aja. Setelah adonannya halus dan sudah mengembang, ini adonannya udah selesai ya teman-teman ya. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, sama ratakan ya 3 bagiannya ini, kita pisah menjadi 3 wadah ya. Dan ini saya sudah bagi menjadi 3 wadah ya teman-teman, ini sama rata semua. Kemudian yang satu wadah ini kita biarkan saja ya teman-teman, biar rasanya rasa original aja. Terus yang satu ini saya tambahkan 2 saset coklatos rasa coklat. Terus yang satu lagi saya tambahkan coklatos yang rasa matcha ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ya teman sampai tercampur rata adonannya sama coklatosnya ya teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan pewarna hijau ya teman-teman. Kira 5 tetes saja ya teman-teman, ataupun secukupnya aja gitu ya. Terus kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian yang rasa coklatnya ini kita aduk juga. Lalu kita tambahkan juga pewarna coklat ya teman-teman, secukupnya aja. Terus kita aduk lagi. Dan ini adonannya ketiga-tiganya udah selesai. Ada yang warna coklat, warna hijau muda, sama yang original ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam cup ya teman-teman. Ini saya menggunakan cup puding yang ukuran 50 ml ya teman-teman. Seperti ini. Dari ketiga adonan ini kita akan mendapatkan 4 varian rasa ya teman-teman ya. Untuk varian rasa yang pertama kita akan mendapatkan coklat, matcha, dan original ya teman-teman. Untuk varian yang kedua kita akan mendapatkan rasa original sama rasa coklat ya teman-teman. Dan untuk varian rasa yang ketiga kita akan mendapatkan rasa matcha dan coklat ya teman-teman. Dan untuk varian rasa yang keempat kita akan mendapatkan rasa original dan matcha ya teman-teman. Teman-teman lakukan semua ini sampai semua adonan habis ya teman-teman ya. Terserah teman-teman sih mau bikin semua varian rasa atau bagaimana lah, tergantung selera teman-teman ya. Tapi yang pastinya dari 3 adonan ini kita mendapatkan 4 varian rasa ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan habis. Semua adonan sudah terisi ke semua cup ya teman-teman ya. Jumlah cup yang terisi ini sebanyak 58 cup ya teman-teman. Lumayan banyak ya untuk satu resep ini. Dan jika ingin dijual, ini rekomendasi di harga 2000-an ya teman-teman. Dengan harga segitu kita sudah untung lumayan lah ya. Dan setelah ini sebaiknya kita masukkan lagi ke dalam freezer ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini sudah bisa dikonsumsi sih, tapi alangkah lebih baiknya kita freezer lagi untuk kita bekuin lagi supaya rasanya itu lebih enak lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk harga bahan-bahannya nanti ataupun apa saja bahan-bahannya nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara subscribe. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.